Oke, gini Bre, jadi konten kali ini mungkin kalian berharap dengan ngeklik konten ini kalian berharap berita tentang Mario Suraji ataupun Fadila Arbi atau pembalap-pembalap Indonesia lainnya. Jadi enggak, ini bahkan lebih kepada diri saya pribadi ya bahasanya. Ya, karena memang saya cuma pengen ngebahas sedikit aja sesuatu yang sebenarnya harus kalian tahu juga ya, karena kalian ke sini saya tahu tujuannya apa, karena bisa kebaca dari analisis di YouTube, tinggal dibuka aja analisisnya, bisa kelihatan kalian nonton apa di channel ini, terus kalian juga nonton apa, itu bisa kebaca. Jadi kalian sukanya berkunjung ke channel mana di YouTube itu pun kebaca. Jadi itu bisa mengarahkan saya untuk bisa membuat sebuah konten yang kalian suka sebenarnya. Tapi kadang memang saya juga bingung ya, saya ngebikin konten ini kan sebenarnya bertujuan yang ngebahas pembalap Indonesia dan balap ya, balap mau itu di Moto3, FOM Junior GP, ataupun di balap Asia Road Racing Championship, dan lebih fokus itu setelah 2021 ya, 2020 pun sudah demikian, tapi tidak terlalu fokus dan banyak video-video yang lebih sering di private sebenarnya itu. Nah, kalian bisa lihat banyak penonton sukanya nonton bola. Saya nggak menyalahkan karena memang saya pernah juga ngupload tentang bola dan ramai yang nonton, bahkan hampir ya bisa dikatakan viral dan ya tapi kalian tahu sendiri lah ketika bola terus ada hak cipta di sana otomatis ya kita akan kalah lah. Apalagi saya nggak ngebahas tentang lebih detail tentang bola, lebih kepada highlight-highlightnya waktu itu dan memang banyak subscriber masuk dari situ waktu itu. Akhirnya memang tergeraklah channel ini berdiri itu dengan subscriber yang beragam, tapi lebih kepada kalau saya apa ya, menyimpulkan, itu orang-orang Indonesia mungkin ya, lebih kepada ada beberapa memang kalau bisa kebaca lagi dong, orang mana aja yang subscribe bisa kelihatan kok secara area geografisnya, dan itu lebih kepada apa sih yang bisa ditampilkan oleh orang Indonesia intinya, mau itu olahraga di bola ataupun di balapan. Nah, dari situ ke ini lagi, ke apa, lebih menyempit lagi bahwa di sini yang dicari adalah ketika aksi-aksi dari pembalap Indonesia di ajang internasional. Entah itu mungkin Mario Suraji, Fadila Arbi, dan lain-lainnya. Mau itu yang di Asia seperti AM Fadli, Andi Gilang, terus yang di internasional ya yang tadi saya sebutkan kan. Jadi ya memang itu yang dicari oleh penonton-penonton yang datang ke channel ini. Sedangkan ketika saya coba membuat konten di luar dari yang pembalap-pembalap Indonesia, misalnya lebih kepada apa, MotoGP gitu kan, itu nggak serame ataupun nggak seinteraktifnya ketika konten tentang pembalap-pembalap Indonesia. Jadi, ya memang kadang-kadang memang mau apapun hasilnya, saya bikin kontennya, pokoknya informasi aja tentang pembalap Indonesia, itu pasti penonton tertarik. Ya, saya nggak bilang suka ya, karena kalau suka itu berarti kita harus, melihat indikatornya dari like kan, jumlah like kan. Walaupun dislike nggak terlihat bagi penonton, tapi bagi kreator kan kelihatan berapa yang dislike dan segala macam. Kemudian di jumlah komentar ya kan, itu berarti kan orang berinteraksi dengan channel ini gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saya membuat konten yang saya juga sebenarnya suka, yaitu tentang MotoGP dan saya pengen coba memasukkan informasi-informasi MotoGP, tapi penontonnya sendiri nggak tertarik. Jadi sampai video ini saya buat, itu saya punya subscriber, teman-teman yang mau secara sukarela subscribe, itu ada 21.800, masih sedikit dibanding channel-channel lain sebenarnya, tapi kalau buat saya pribadi udah alhamdulillah karena 21.800 kalau dikumpulin di dalam rumah saya udah nggak muat, 21.000 orang nggak bakal muat. Jadi buat saya pribadi, saya nggak pernah minta subscribe, mungkin kalian sadar ataupun tidak, dan saya juga jarang banget minta like, ya paling bisa kehitung beberapa video yang saya minta like, dan intinya saya nggak pernah minta subscribe intinya gitu ya, jarang banget, bahkan bisa dari 500-an video itu, ya nggak nyampe 10% lah saya minta subscribe-an kepada penonton-penonton yang masuk ke channel ini. Nah, ketika saya terbalik lagi ya, saya pengen bikin berita tentang di luar pembalap Indonesia, misalnya MotoGP, informasi MotoGP itu karena sangat beragam, sangat banyak,
Tapi ketika memang, minatnya sedikit, otomatis saya harus menurunkan ego untuk nggak perlu capek-capek bikin konten tentang MotoGP. Karena buat apa saya capek-capek bikin, ngolah data, terus ngumpulin data-data, mau itu video, foto, dan informasi yang akurat, tetapi penonton sendiri nggak tertarik. Otomatis kan saya juga, ya kalau bahasa ini nggak dapat cuan. Nggak ada, iyalah, karena kan saya bikin konten YouTube intinya ke sana arahnya. Saya nggak ingin terkenal, kalian tahu saya nggak pengen terkenal. Kalau saya pengen terkenal otomatis saya sudah narsis dengan muka saya dan saya tampilkan di setiap konten bahwa, "Hai hai hai, dah saya RJD31 Media," dan kalian jadi mengenal saya walaupun hanya punya 1 subscriber dan bisa mengenal saya dari channel ini, kalian jadi kenal dan ketemu di misalnya di bis, di kereta, di pesawat, ataupun di jalanan, saya lagi muter-muter nggak jelas, kalian bisa ngenalin saya. Tapi saya kan nggak pengen nyari terkenalnya, lebih kepada ya tadi itu kan. Berhubung saya juga nggak di-endorse segala macam, dan sampai saat ini belum jadi mitra apapun dari sebuah pabrikan corporate dan segala macam, otomatis saya juga tetap butuh yang namanya membuat sebuah konten yang bisa ada simbiosis mutualisme lah kepada saya gitu kan. Saya bikin ini dan itu bisa berbalik juga kepada saya yang bermanfaat gitu kan. Kalau tidak ada manfaat dan saya sudah tercukupi lah istilahnya, ya buat apa, ya terserah lah saya bikin konten yang mau kalian suka nggak suka ya bodo amat gitu kan misalnya. Yang penting saya sudah tercukupi, sudah ini. Padahal kalau dari angan-angan saya tuh pengen misalnya punya punya HP yang bisa kameranya bagus, memorinya gede, dan saya punya gimbalnya, saya bikin vlog dan saya datang ke acara balapan-balapan di nasional gitu kan, dan saya sekedar ngevlog, ngasih informasi kepada kalian, "Ini loh di Indonesia lagi ada balapan ini di sini di sini di sini," dan kita lihat motor-motornya walaupun motor bebek ataupun apa, itu sangat menarik banget, sangat enak banget sebenarnya, dan kita lihat dari sana muncullah bibit-bibit pembalap Indonesia yang akan diorbitkan juga ke ajang internasional. Intinya pengennya kayak gitu. Apalagi kita punya Mandalika, kalau saya bisa datang juga ke sana dengan, ya misalnya saya nge-trip gitu kan, pakai kendaraan, nggak naik pesawat dan segala macam, saya nge-trip dan dari tripnya aja udah sudah menjadi konten, di sananya pun tidak cuma ngelihat, nonton balapnya, tapi lebih kepada di belakang layarnya segala macam, itu asik dan saya rasa mungkin penonton akan jauh lebih tertarik juga. Tapi kan kita bisa lihat analisis lagi, balik lagi, penonton cuma pengen lihat orang Indonesia olahraga, bola, terus juga mungkin balap motor, pokoknya Indonesia. Tapi sedangkan saya bahas Grand Prix, ketika saya bahas tentang yang paling tingginya di Premier kelasnya MotoGP, nggak tertarik juga penonton, dikit banget yang tertarik. Ya karena memang kelihatan dari viewer-nya dikit ya, terus yang like juga kayak dikit juga, dan jadi kita juga ngerasa capek-capek bikin tapi nggak ada nggak menghasilkan buat kita juga gitu kan, maksudnya sedikit banget, dan harusnya kita pikir lagi nanti ke depannya. Mungkin masa iya kita ngarang-ngarang gitu kan tentang Mauro Suraji, terus Andi Farid Istihad, Andi Gilang, ataupun Fadila Arbi, terus juga Asia Talent Cup, ada Raikat, Veda Ega, kita ngarang-ngarang gitu padahal kita juga, dan sebenarnya saya malu ya ketika orang mau subscribe, otomatis kan ada sesuatu yang mereka harapkan dari sebuah channel bahwa gue dapat informasi dari channel ini misalnya gitu kan, sedangkan channelnya gini-gini aja misalnya kayak gitu, dan jadi kelamaan ya, ini dilihat udah 9 menit saya ngomong panjang lebar dan nggak tahu deh intinya kemana, karena hari ini per hari ini tanggal 30 Juli 2022 ada race juga World Superbike. Saya pengen bikin ulasannya tapi ya balik lagi ke tadi analisis, kalau nggak nggak rame ya buat apa gitu kan, enak kita nonton aja sambil ngopi tanpa capek-capek nyiapin bahan, ngeliatin sambil kita tulis lap sekian, Bautista crash ataupun Toprak overtake ini, Rea begini, paham lah ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport channel ini, intinya itu, dan jangan pernah berharap terlalu tinggi dan jangan pernah terlalu berharap, ya ngomong apa yang nggak jelas lagi. Ya pokoknya sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.